kasih kesempatan. Tifal minta maaf kalau misalnya Tifal banyak salah. Hai, saya Haikal. Saya Rifki Adli. Nama saya Rizky Amanda. Aku Gifari Zakawali. Nama saya Robi Chandra. Nama aku Tifal Kotrunada. Saya Sri Wahyuni. Saya Armian Nasri. Saya Ihya Maulana Arif. Hai, aku Tia, aku 24 tahun. Sangat dekat karena mama bagi saya adalah tempat bercerita dan kita juga sering ngobrol. Saya termasuk salah satu anak yang dekat dari keluarga dan ibu adalah seorang panutan saya yang perlu banyak belajar tentang kehidupan dan susahnya hidup di dunia ini. Kalau dibilang dekat dengan ibu, saya adalah anak terakhir dari keluarga dan bisa dibilang pasti saya paling dekat sama mama saya. Dekat banget kalau dengan ibu karena saya anak bungsu. Jadi hubungan dengan ibu tuh sangat dekat. Kalau sama ibu tuh aku deket banget ya, karena memang kami semua tuh perempuan dan memang semua aktivitas ataupun hari-hari itu memang selalu cerita bareng ibu. Jadi memang kayak nggak ada hal yang ditutupin lagi gitu. Sedekat kalau misalnya pulang kerja, itulah. Kalau dibilang dekat, iya. Kalau dibilang jauh, enggak. Mungkin sebagai laki-laki ya, seorang laki-laki atau juga anak cowok yang mungkin mostly-nya tidak banyak yang dekat dengan ibu, tapi nggak semuanya juga. Kalau saya pribadi, ya mungkin di 5 tahun terakhir belakangan ini itu yang membuat kedekatan dengan ibu itu juga semakin dekat. Ibarat dua jari yang sudah menempel. Ibu tidak hanya orang tua, tetapi juga sahabat, teman, dan tempat di mana saya mencurahkan segala isi hati saya. Arti ibu bagi saya itu segalanya karena bagaimanapun di situasi apapun ibu selalu ada. Seorang panutan yang tanpa tanda jasa. Dia adalah seorang perempuan yang sangat berarti dalam hidup saya. Ibu adalah nyawa bagi saya. Ibaratnya kalau memang ibu udah nggak ada, jadi kalau ibu nggak ada tuh kayak dunia tuh udah nggak ada artinya dan nggak ada apa-apanya lagi. Ibu tuh tempat pulang ternyaman menurut aku, karena kalau misalnya dekat ibu semuanya jadi senang gitu rasanya. Ibu adalah orang yang berjasa buat saya, yang telah melahirkan saya. Ibu adalah di mana kehidupan bermula dan di mana kehidupan saya gantungkan. Kalau ibu bagi saya ibarat sebuah rumah tangga yang tanpa ibu tuh tidak akan bisa apa-apa. Sumber dari segala doa yang pastinya juga orang yang sangat berperan gitu ya dalam kita hidup dalam dunia ini. Dengan doa beliau, dengan restu beliau, dengan support beliau, insya Allah semuanya itu bisa menjadi mudah. Pastinya juga sumber keberkahan yang ada di muka bumi. Pernah sesekali. Dulu saya pernah, dan pasca itu saya berumur di sekitaran 7 tahun. Dan di situ saya sangat menyesal. Kalau dibilang buat ibu nangis tuh, mungkin bagi saya itu sangatlah sering. Saya pernah membuat ibu menangis. Mungkin pernah ya waktu kecil mungkin. Mungkin waktu kecil ya, terutama juga pada saat remaja, mungkin pada saat high school atau juga di SMA segala macam atau juga di awal-awal kuliah. Ketika saya wisuda dulu, mungkin di situ momen paling mengharukan bagi saya ketika semuanya bisa menangis melihat keberhasilan saya. Pernah, itu aku inget banget tuh, kayaknya aku seumur hidup bareng ibu tuh sekali aja aku tuh buat ibu nangis.
Itu terjadi waktu SMA dan karena kesalahpahaman, dan itu merupakan salah satu hal yang bikin aku hancur karena memang pernah bikin ibu nangis. Pernah pas masih di pesantren minta pindah karena nggak sanggup, tapi nggak bisa pindah karena harus dilanjutkan. Ibu menangis karena saya. Entahlah, saya tidak ingat. Pas waktu saya gagal ikut tes dan dimana saat itu ketika mental saya down, mama hadir untuk menyemangati saya, mengatakan bahwa mungkin semuanya bisa kamu raih di hari kemudian. Banyak kenangan yang tidak terlupakan dengan ibu saya, dan mungkin tidak bisa terucapkan dengan satu persatu. Pas saya waktu di Dayah, karena di saat itu saya tidak setiap hari bertemu dengan beliau. Maka pas sesekali saya bertemu dengan beliau, situlah mungkin bagi saya adalah hal yang paling indah pada saat itu. Pas wisuda. Jadi di situ ungkapkan semua perasaan. Belum lama. Ada banyak kenangan yang saya jalani bersama ibu. Hal yang paling membekas adalah ketika ibu membersamai saya, menjalani peran baru saya yang juga menjadi seorang ibu. Hingga di usia saya sekarang, hingga saya sendiri juga sudah menjadi ibu, saya masih membutuhkan sosok seorang ibu. Dan sosok ibu gak akan pernah tergantikan. Bareng ibu tuh kayak punya begitu banyak kenangan meskipun memang waktunya gak lama ya bareng ibu. Jadi dulu tuh kami perempuan semua dan memang kami tuh hidupnya juga susah gitu ya. Dan banyak banget kenangan yang memang jalanin bareng ibu. Hal-hal yang memang sebenarnya itu kayak sekarang kami bisa lebih baik lagi, udah bisa bahagiain ibu, tapi justru nggak bisa ngelakuin hal-hal kenangan yang indah karena memang itu nggak ada ibu. Untuk kenangan paling membekas, mungkin ketika di detik-detik terakhir bersama beliau, itu ketika di rumah sakit. Beliau mengingatkan saya untuk tiap malam Jumat itu untuk selalu membaca Yasin untuknya. Dan kata-kata itu sangat membekas hingga saat ini. Dan setelah beliau mengucapkan kata-kata itu, beliau kembali kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta. Kalau dibilang kenangan, semua paling membekas. Di antara banyaknya, semua membekas. Kemarin saya dapat info ibu sakit. Saya pulang minta izin, walaupun cuman sebentar beberapa hari, cuman dengan kepulangan saya, ibu sudah membaik. Banyak kenangan-kenangan yang saya habiskan bersama ibu, tetapi mungkin yang paling membekas sejauh ini, nah dimana pada saat itu ibu dirawat di rumah sakit, nah karena juga yang saudara-saudara lainnya masih di luar kota, belum sampai gitu. Nah pada malam pertama dirawat, cuman saya dan ibu. Nah pada saat itu sambil bercerita ya tentang masa kecilnya, terus juga perjalanan-perjalanan beliau sampai sekarang, dan banyak sekali pelajaran berharga dan pesan-pesan gitu ya untuk saya yang insya Allah juga bakal selalu saya ingat dan mempraktekannya untuk menjadi pedoman supaya menjadi manusia lebih baik lagi. Dan ibu selalu menitik beratkan, jadilah orang yang berguna buat sesama.
semoga sehat selalu, diberi umur panjang, supaya nanti bisa melihat anak mama satu ini bisa sukses ke depannya. Ibu tetap semangat memiliki anak seperti saya. Untuk ibu yang jauh di sana, semoga sehat selalu, panjang umur. Doakan anakmu yang bandel ini agar hidup sukses, hidup berbahagia, hingga nanti suatu saat bisa membahagiakan ibu tercinta. Kasih ibu. Tetaplah menjadi mama yang seperti sekarang. Maafkan anakmu ini yang selalu bikin mama menangis di setiap harinya. Dan selalu doakan aku di sini hingga bisa membahagiakan engkau baik dunia maupun di akhirat nanti. Terima kasih Mama. Untuk ibu sebenarnya banyak ya yang pengen dikatakan, tapi apapun yang udah dijalanin meskipun ya dengan waktu yang sebentar, tapi bareng ibu rasanya hal-hal yang memang sederhana itu jadi begitu bermakna. Dan mau bilang terima kasih banget, karena memang kalau bukan karena ibu mungkin aku nggak bisa jadi kayak sekarang. Dan aku sekarang ngerti ya, kalau di dunia ini apapun itu adalah semua perihal waktu, siapa yang lebih dulu. Jadi terima kasih buat ibu dan juga ibu-ibu di luar sana. Tifal meminta maaf kalau misalnya Tifal banyak salah. Tetap jadi saksi perjuangan anak-anak mama sampai sukses semua. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih telah menerima saya sebagai anakmu, merawat saya sebaik dan sebisa dengan segala usaha yang ibu lakukan. Dan juga terima kasih hingga saat ini ibu selalu ada untuk saya. Ibu, terima kasih. Saya mendoakan agar ibu sehat selalu, Ibu. Hanya satu permintaan saya untuk ibu, tetap kuat, tetap sehat, selalu dukung anak, dan izinkan saya untuk membahagiakanmu walaupun saya masih sedang berusaha. Ibu, semoga bisa selalu sehat terus. Doakan supaya saya bisa membahagiakan, meskipun juga seorang ibu tidak pernah menuntut apa-apa terhadap anaknya selain kebahagiaan untuk anaknya. Mudah-mudahan juga bisa selalu sehat, selalu terbaik ya, sehat dunia akhirat. Doain anakmu ini bisa sukses, bisa membahagiakan, dan juga seperti pesan ibu, bisa insya Allah bisa selalu berguna dan akan berguna, kalau belum ya, untuk orang-orang banyak, terutama juga orang-orang di sekitar saya dan keluarga. Apa aku bilang begini? Jika Allah kasih kesempatan, saya ingin bilang kasih kesempatan.